Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Widianti dari kelas 3A D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Psikologi Industri, di mana pertanyaannya yaitu: 1. Jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. 1. Adanya perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa berupa seperti perbedaan perasaan, pendirian, maupun perbedaan pendapat. Hal ini pula lah yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Karena ketika kita menjalani suatu interaksi sosial, tidak mungkin seseorang itu selalu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua yaitu karena adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini mempengaruhi pola pikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan, di mana dalam kelompok masyarakat yang sama bisa saja terjadi suatu konflik, apalagi dengan kebudayaan yang berbeda, karena ukuran yang dipakai dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat tidak akan sama dengan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga yaitu karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik dapat terjadi karena setiap individu tidak sama dan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dampak positif dari konflik. Adapun dampak positif dari konflik itu yaitu: 1. Dapat menjadi jembatan agar suatu masyarakat dapat menyesuaikan kembali terhadap nilai, norma, dan hubungan sosial sehingga bisa menyesuaikan terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, suatu konflik juga dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap suatu individu maupun kelompok. Kenapa? Karena jika kita sedang memiliki konflik, maka kita cenderung mengandalkan diri sendiri, di mana tujuannya yaitu untuk memenangkan konflik tersebut. Yang keempat yaitu konflik juga menciptakan harmoni dan keteraturan di masyarakat dengan cara memunculkan kembali norma-norma lama maupun norma baru yang muncul setelah terjadinya konflik. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Dampak negatif dari konflik yaitu: 1. Dapat memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. 2. Bisa saja memakan korban berupa kerusakan harta, benda, ataupun nyawa manusia. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal yang positif maupun negatif. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Dampak yang diakibatkan oleh stres kerja berupa frustasi, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, produktivitas yang menurun, bisa saja terasing dari mitra kerja, dan komitmen organisasi dan loyalitasnya yang berkurang. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Cara menumbuhkan disiplin pada karyawan yaitu dengan menerapkan reward dan punishment, di mana reward ini contohnya kita memberikan reward atas hasil positif yang dicapai oleh karyawan ya walaupun dalam bentuk kecil, sedangkan punishment terdapat ada dua sifat, bisa finansial maupun non finansial, di mana finansial ini kita bisa menerapkan denda terhadap karyawan yang terlambat, seperti pemotongan gaji terhadap seberapa sering ia terlambat dalam sebulan. Sedangkan non finansial yaitu contohnya seperti mutasi, penurunan jabatan, ataupun dipindah tempat kerjakan. Pertanyaan yang keenam, jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Seseorang karyawan dikatakan berhasil melaksanakan pekerjaannya atau memiliki kinerja yang baik apabila hasil kerja yang diperoleh itu lebih tinggi, bahkan melebihi standar kinerja. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam suatu organisasi.
Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja itu ada dua, di mana ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pada aspek produktivitas. Saat kita merasa puas terhadap pekerjaan, maka timbullah rasa bahwa kita mempunyai kemampuan ability terhadap pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan atau kualitas pekerjaan kita bisa saja lebih naik atau lebih baik. Dampak buruknya yaitu satu, ketidakhadiran, di mana ketika kita tidak puas terhadap pekerjaan, maka saat itu kita masuk pada fase burnout atau titik jenuh, sehingga membuat kita selalu ingin merasa berlibur, jadi malas ke kantor. Dan dampak negatif yang berikutnya yaitu turn off, yaitu perputaran karyawan atau keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Itu tadi jawaban dari UAS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.